pertemuan kali ini teman-teman, ini saya akan memberikan informasi. Ini masalah micin MSG ya. Itu penyedap rasa MSG alias vetsin atau mecin ya. MSG itu singkatan dari apa sih? Itu adalah singkatan dari monosodium glutamat. Nah, kata orang-orang ya, katanya lu bodoh kebanyakan micin gitu kan. Padahal itu belum tentu juga teman-teman. Mari kita urai atau kita jelaskan tentang masalah MSG ini. Karena kalau kita masak tanpa penyedap rasa ya alias MSG ini ya, yang jadi gurih gitu kan. Kalau kita makan bakso tanpa micin itu kadang-kadang nggak enak lah ya. Saya juga sama, nggak enak, nggak merasa enak gitu. Dan mari kita perjelas bagaimana penggunaan micin yang katanya bikin bodoh. Jangan pakai micin, bahaya, nanti bodoh, atau jangan pakai micin, tidak bagus bagi tubuh, atau jangan pakai micin, nanti sakit. Nah, ini fakta atau mitos? Oke. Dan masih banyak lagi lah argumentasi seperti ini di sekeliling kita yang tentunya apa ya, ini kayak model ya tebak-tebakan mungkin. Monosodium glutamat alias MSG alias mecin ini kita kenal sebagai salah satu bahan penguat rasa yang digunakan oleh ibu-ibu di dapur ketika memasak. Ya bukan ibu-ibu aja sebetulnya, ya ada koki juga kan. Kokinya juga ada laki-laki kan. Tapi pada umumnya ini ya, pada umumnya saya juga pernah masak kok. Ya, terus terang saya kalau lagi repot ya suka masak sendiri gitu di rumah. Terlebih kalau istri keluar kota gitu kan. Apalagi yang biasa pakai penguat rasa gurihnya tidak lepas dari bahan yang satu ini alias mecin MSG ya. Penggunaan MSG ini masih simpang siur, semacam perdebatan tiada akhir karena setiap ditanya kenapa pasti jawabnya ya kata si A, kata si B, kata tetangga, kata pacar, selingkuhan dan lain-lain gitu. Jadi ya galau lah. Terpaksa ikutan tidak pakai mecin. Ini yang suka ikut-ikutan nggak boleh nih. Monosodium glutamat adalah bahan yang mengandung sodium alias natrium, glutamat dan air. Ketiga bahan tersebut adalah zat gizi. Oh kan, zat gizi nih, mecin itu zat gizi. Di sana ada kata sodium. Nah, sodium ini sama saja dengan natrium. Dan tahu natrium ada di mana? Adanya yaitu di garam teman-teman. Jadi kalau garam itu kalau bahasa kimianya adalah NaCl, nacel alias natrium klorida. Nah, mecin ini natrium glutamat. Bedanya yang satu klorida, yang satu glutamat. Glutamat ini apa ya? Oke, tanda tanya. Glutamat ini asam amino non esensial. Dia bisa diproduksi dalam tubuh. Perannya dalam tubuh adalah untuk metabolisme fungsi otak dan otot. Tuh kan, fungsi otak dan otot. Otak biar pinter, otot biar keras. Otot yang mana nih? Jadi di tubuh manusia itu ada 20% protein. Nah, 20% dari protein tersebut adalah kandungan glutamat. Tidak cuma di dalam tubuh, tapi kandungan glutamat ini bisa didapatkan pada ikan, sayur, buah, dan bahkan ASI. Oke, balik lagi, MSG ini dibuatnya dari apa? Biasanya dari tebu, ada juga yang dari ekstraksi lobak. Nah, lobak ya, itu lobak, terus dari singkong juga dan gandum. Nah, bahan alami gula juga dari tebu, tepung juga dari gandum kan. Jadi si tetes tebu atau singkong ini difermentasi pakai bakteri Brevibacterium ya, Lactofermentum. Terus ditambahin garam biar mengkristal deh. Makanya yang kita lihat mecin ini cupnya bubuk kristal gitu kan. Terus sekarang manfaat MSG itu apa aja? Kandungan sodium di 5 gram garam setara dengan 2000 mg mecin atau MSG. Oh kan? Sementara 5 gram MSG sodiumnya hanya 600 mg gitu. Makanya penggunaan mecin ini baik untuk menggantikan garam bagi penderita hipertensi darah tinggi coy. Karena sodiumnya lebih kecil. Betul. Ditambah lagi glutamat itu bikin gurih. Oh, yang bikin gurihnya ternyata glutamat
teman-teman. Gurih itu menguatkan rasa, ya. Rasa kalau bakso ya rasa bakso sih, rasa bayar, jadi lebih enak. Itu mecin bisa dijadikan bahan untuk menambah nafsu makan. Nah iya sih, kalau memang nggak ada rasanya, cuma asin doang, nggak enak ya. Ada tempatnya asin ya, kayaknya kayak martabak asin ya juga nggak enak. Martabak gurih ya ada sih, martabak telur. Oke, manfaat lain MSG adalah meningkatkan cairan ludah dan meningkatkan cairan lambung loh. Oh gitu. Pantesan kalau habis makan mecin kayak pengen ludah terus gitu ya. Jadi maksudnya manfaat lain MSG ini ya makanan lebih sempurna dicerna gitu. Dan buat yang ada masalah lambung itu masih aman mengkonsumsi mecin gitu teman-teman. Nah sekarang untuk dosis mecin atau MSG ini dianjurkan kita konsumsi mecin itu 1,5 gram per hari. Itu kalau di Amerika ya. 1,5 gram per hari itu sebanyak apa sih ya? Menurut sampling atau menurut contoh apa ya? Sampling contoh bukan sih. Menurut sampling Bang Ijul tukang bakso nih akan memberikan 0,5 gram mecin dalam satu mangkok. Berarti kalau kita makan 3 mangkok bakso dan kuahnya dihabiskan, baru tuh kita makan 1,5 gram mecin. Oh, paham gua. Ya, siap. Tapi jarang-jarang makan bakso langsung 3 mangkok, coy. Nggak pernah sih, belum pernah kayaknya. 1 aja nambah setengah gitu. Kalau itu juga udah malu sih sebetulnya. Ya mah ya. Tapi jarang-jarang. Terus mecin dalam badan mau diapain gitu maksudnya kan? Maksudnya diproses jadi apa gitu. Jadi natriumnya kerja sebagaimana garam pada natrium. Natriumnya kerja sebagaimana garam pada natrium. Oh, sama. Jadi prosesnya kalau kita makan garam juga kerjanya sama gitu kan. Sementara glutamatnya bekerja sebagai mana glutamat dalam tubuh gitu. Seperti dijelaskan di atas ya, glutamat berfungsi dalam proses metabolisme. Sekarang ke luar negeri. Apakah di luar negeri pakai mecin juga? Oke, ini balik lagi ke Amerika. Kalau di Amerika menggunakan 12 gram glutamat per hari. Berarti 11 gram dari makanan, 1 gram dari mecin. Kalau di Jepang menggunakan 15,9 gram per hari. Berarti 14 gram dari makanan, 1,9 gram dari mecin. Itu tuh. Di Indonesia banyak sih, 2 sendok. Kajian keamanan glutamat dilakukan oleh 4 badan, diantaranya FAO, PAO, dan WHO, Europe Food Safety and Authority, terus National Academy of Science, dan USDVA. Nah sekarang peraturan Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 722 strip miring Menkes garis miring per garis miring 9 garis miring 88 tanggal 20 bulan 9 1988 tentang bahan tambahan makanan BTP ya. MSG adalah BTP. Betapa? BTP. Penguat rasa yang diizinkan dengan batas maksimum secukupnya, sewajarnya sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, kalau di Indonesia nggak ada nih 1,5 gram, nggak ada. Ini sewajarnya aja gitu. Lu mau makan 1 sendok silahkan. Sebaskom nggak mungkin kan. Berarti sama kayak garam dan gula aja, jadi sewajarnya gitu. Kalau di Indonesia nggak ada batasan nih, nggak ada batasan untuk per miligramnya gitu kan untuk kita konsumsi per hari. Ingat ya, sewajarnya, jangan diuyup. Diuyup, disedot kayak bubuk itu tuh. Jadi amankah MSG itu? Ya kesimpulan ulasannya itu aman teman-teman ya, nggak bikin bodoh kok. Kesimpulan ulasannya itu aman teman-teman. Jadi menggunakan MSG atau penyedap rasa itu kan banyak ya, itu masih aman.
Asal jangan sebaskom makan sendiri ya, mungkin nggak aman itu, pasti tuh. Di infusan itu komposisinya ada glutamic acid. Iya, itu tuh. Di infusan juga ada ternyata nih. Jadi masih ada yang mau mengatakan bahwa mecin bikin bodoh atau berbahaya? Coba jangan dong. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam santuy.